Hai, ketemu lagi dengan saya Edward Ridwan. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 hal yang bisa kita lakukan untuk belajar secara efektif. Nah, buat kamu teman-teman yang selama ini merasa kesulitan belajar, kenapa sih kok saya susah belajarnya? Kenapa sih kok kalau mau ngapalin materi itu susahnya minta ampun gitu ya? Bisa jadi kamu tidak melakukan 4 hal ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita belajar secara deep learning, belajar yang bermanfaat, belajar yang efektif, sehingga apa yang kita pelajari itu gampang kita terima dan bisa untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Penasaran? So, simak terus videonya sampai selesai. Baik, yang pertama adalah learning with single mind focus, gitu ya. Maksudnya apa tuh? Maksudnya belajar dengan total fokus. Problem terbesar kita teman-teman selama ini adalah distraksi. Ya, kita lagi belajar, tiba-tiba notifikasi di HP bunyi. Kita lagi belajar, tiba-tiba ada chat masuk gitu ya. Kita lagi belajar, tiba-tiba banyak hal yang mengganggu pada saat kita belajar. Itu disebut dengan distraksi. Dan memang generasi kita, generasi milenial, generasi di bawahnya Gen Z, memang menurut riset dan penelitian ya memang paling banyak mengalami distraksi. Mereka sulit sekali fokus. Karena itu kita harus melatih pikiran kita untuk belajar secara fokus. Gimana caranya fokus? Ya teman-teman pada saat belajar ya belajar satu hal itu saja dan kemudian gunakan timer. Saya sih biasanya gunakan timer. Gunakan timer ketika saya menggunakan timer itu saya harus fokus pada apa yang saya pelajarin. Ketika timernya selesai ya saya bisa nanti cek sosial media, kemudian cek HP saya dan lain sebagainya. Ya, teknik ini biasa disebut dengan Pomodoro ya. Teman-teman bisa cari nanti Pomodoro atau mungkin kita akan bahas di next videonya tentang teknik Pomodoro untuk membantu kita menjadi lebih fokus. Jadi itu yang pertama, belajar dengan single fokus ya, total fokus, hindari semua hal-hal yang mengganggu, belajar hanya satu saja, singkirkan gadgetmu. Ya, itu yang pertama, belajarlah dengan singkirkan gadgetmu. Itu yang membedakan pelajar yang efektif dengan pelajar yang biasa-biasa saja. Kemudian, kemudian yang kedua teman-teman adalah reflect. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, banyak orang belajar di luar sana, tapi mereka sekedar belajar. Mereka sekedar mau untuk menguasai materi. Mereka sekedar mau untuk menghafal materi. No, seorang deep learner atau pelajar yang efektif itu sebenarnya mereka punya gambaran, mereka merefleksikan apa yang mereka pelajari, bagaimana nanti ya apa yang saya pelajari ini gimana caranya saya pakai di kehidupan saya sehari-hari, gimana caranya nanti saya pakai apa ya, apa yang saya pelajari ini gimana saya gunakan, saya aplikasikan ilmunya tuh di mana. Itu disebut reflect what you learn. Jadi kita punya gambaran tentang apa yang mau kita pelajari. Nah, inilah problem yang memang masih menjadi problem ya di sistem pendidikan kita saat ini. Anak-anak diminta untuk belajar begitu banyak pelajaran, diminta untuk menguasai semua pelajaran, padahal kan tidak mungkin ya. Kita semua punya talenta di satu bidang, kita semua punya kemampuan dan kekurangan. Hanya saja bagaimana kemudian kita harus lebih fokus memilih mata pelajaran yang memang kita suka, yang memang kita akan gunakan. Dan ini yang disebut sebagai reflect. Di dalam NLP ini disebut sebagai outcome, well performed outcome. Ya, sebelum kita belajar kita tahu dulu yang mau saya pelajari ini tujuannya buat apa? Bagaimana saya pakai ini untuk kehidupan saya? Apakah sekedar supaya bisa belajar atau sekedar untuk supaya pinter, supaya terlihat keren ya, supaya terlihat berintelek gitu ya, atau kemudian memang kita gunakan ini untuk kehidupan kita. Nah, saya sendiri merasakan teman-teman ketika saya belajar misalnya tentang satu skill tertentu dan saya bisa refleksikan apa yang saya pelajari itu, oh nanti saya akan pakai di pekerjaan saya seperti ini. Nah, pelajaran itu lebih gampang masuk. Ini yang proses belajar efektif yang kedua. Adalah implement and act on it.
Maksudnya gimana? Maksudnya ya setelah kamu belajar, ya coba. Setelah kamu belajar, implementasikan itu. Setelah kamu belajar, gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya kemudian ini pentingnya di tahap kedua tadi kita memilih pelajaran yang memang berhubungan dengan hidup kita. Sehingga di tahap ketiga ini apa yang kita pelajari bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan. Teman-teman, banyak orang yang merasa kompeten di satu bidang, yang mereka merasa bisa, mereka merasa pintar di satu bidang tertentu, padahal sebenarnya itu disebut sebagai illusion of intelligence. Jadi kita merasa bisa padahal sebenarnya kita nggak bisa. Karena apa? Karena kita nggak praktek, karena kita nggak mengimplementasikan apa yang kita pelajarin gitu ya. So kalau kamu belajar sesuatu, pastikan kamu mengimplementasikan itu, menggunakan itu dan di kehidupan kamu sehari-hari. Sharing is the best way to learn something. Sharing sama teman-temanmu, sharing sama orang lain, ya kamu bisa sharing melalui video seperti ini. Jadi pada saat saya sharing membuat video seperti ini, pada saat itu juga sebenarnya saya belajar, ya. Pada saat kita sharing itu, kita kemudian memperkuat apa yang kita pelajari itu, sehingga dia lebih tertanam kuat di pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi sharing itu selain gunanya untuk membantu orang lain, kita beramal, kita berpahala, ya, juga untuk sebenarnya melatih diri kita untuk lebih kompeten, lebih paham tentang apa yang kita pelajarin. Yang di samping itu kemudian ya kalau kamu kemudian nanti pengen membangun yang namanya personal branding, ya tentu bagus untuk personal branding kamu ketika kamu rutin melakukan sharing tentang apa yang sudah kamu pelajari. Nah, inilah 4 tahap yang kamu bisa lakukan untuk memaksimalkan yang namanya proses belajar efektif. Ya, semoga keempatnya ini saya pikir sangat bermanfaat buat kamu, mengingat hari ini kita sebagai gen milenial dan gen Z dibanjiri oleh serbuan informasi, so penting sekali buat kita untuk memahami cara belajar yang benar, cara belajar yang efektif. Kalau kita punya skill ini, ya insya Allah kita akan menjadi jauh lebih produktif dan jauh lebih efisien di dalam hidup kita. Saya pikir itu, semoga video ini bermanfaat. Selamat praktek, selamat belajar. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terus support channel ini supaya bisa berkembang dan membagikan lebih banyak video-video yang bermanfaat lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.